Kita harusnya belajar itu dari melugum sampai pengana. Karena guru itu kan enggaknya gitu begini caranya untuk belajar serunya, bukan. Itu tergantung kita main feeling, ya, meniru gitu. Sarune adalah alat musik pembawa melodi pada ensemble gendang sarune. Gendang sarune terdiri atas 5 instrumen, yaitu sarune sebagai pembawa melodi, anak gendang dan indung gendang sebagai pembawa ritmis, lalu gung dan pengana sebagai penentu buku gendang. Gendang sarune dimainkan pada berbagai kegiatan adat Karo, seperti nurun-nurun, nerah empo, guru-guru aron, serta juga mengiringi tarian seperti ermayan, gundala-gundala, landak sadatan, juga mengiringi nyanyian seperti saat adu perkolong-kolong dan lain sebagainya. Penulis pun melakukan penelitian tentang bagaimana proses belajar seorang penaruni dan perilaku fisik mereka saat memainkan saruni. Awal dalam proses belajar adalah kemauan. Kemauan seorang murid bisa saja muncul dari orang tua yang juga merupakan pemusik, maupun lingkungan yang memiliki banyak pemain musik. Saat penaruni menjadi murid, mereka akan mengikuti gurunya. Saat mereka mulai belajar, mereka akan meniru permainan guru ataupun penaruni yang dilihatnya. Itu dari dasar saya itu dari bapak gitu. Nah, dari bapak lah dulu memberikan pengalaman masalah seruni, tapi beberapa tahun gitu dulu saya berangkat mencari guru yang lebih bagus gitu. Namanya itu Mahasir Maha, Sembiring Maha. Supaya pengalaman itu tambah luas, kita harusnya belajar itu dari melugum sampai pengana. Karena guru itu kan bukannya enggaknya gitu begini caranya untuk belajar serunya, bukan. Itu tergantung kita main feeling, main fisik gitu, meniru gitu. Lijah kenai penarune kuning teku bagaimana dia kata kunda bandit yang gelarna darah jiwa seni keturunan ibu tertarik aku Bapak Wardinah naik hutan tarjuma Bapak Wardin ginting betul busno keseruan nak leng aku menanjak remaja penggu asal busno kenceng busno kenceng kudahi makat kena aku jile kok kabane kali aku gelarna kusungkunia ugaban sini begilang maka aku lah tergantung man bane man si penurunnya beskuta tah kena bawa dabu aku tergantung man bane meniru saja. Murid tidak hanya memperhatikan, tapi juga memainkan instrumen lain untuk bisa merasakan buku gendang. Nah, itu saya dulu itu dibawa itu, ya kalau kita tinggal di rumahnya ya pekerjaan di rumahnya itu kita selesaikan gitu. Terus dibawa itu sambil memukul gong sama pengana. Ganaki res neruni makan aku jadi memang tantang nak dilengah aku kerja aku adi untuk kerja gendang-gendang karang teruna ni gundari aku sesadang aku ngeres buat punggul aku lebih tapi ku ada nina ngana aku lebih ladak kari berengi karang teruna engko aku buge. Sarune merupakan instrumen aerofon.
maka murid perlu melatih pernafasan. Ada beberapa cara unik, seperti pengalaman Bapak Pasti Barus. Bansi sadawin dia kelang ini ngaji. Baga, dia mempelajari. Bas lampu. Lampu teplok. Sulit sembunyi. Sadani lampu kena tambah bak kursi jelas serida sedangkan. Kebut belum paha rokok daun rokok. Pentingnya boleh kena kena embus kalau sya. Renduk kerilalap bagai keriha api naha. Layat pada adiduk ngadi sempul kam ngode renduk yo bagi kani nah anda usahakan ular bagi berarti terus saya dalam ngadi Pulunama atau pulinama atau talin kesah merupakan salah satu teknik dasar yang perlu dipelajari dalam bermain saruni. Ya, kan belum pulih nama ni. Enak pun sesuatu pelajaran dia belum sedih berarti. Belum lah kita pulih nama dah kamu. Santai-santai biasa gitu. Biasa kita bagi singrani kita ala. Tidak ada hukumnya harus belajar lagu secara sistematis. Namun, murid akan belajar lewat lagu mana dulu yang mereka tahu. itu ketergantungan kita. Nggak ada ketentuan, itu ketergantungan hati kita. Ada si mempelajar setuna kayak kita sidat lebih emban. Dalam belajar saruni, ada baiknya untuk mempelajari ngombang saruni. Karena melodi ini dimainkan untuk mengetahui kondisi saruni. Apakah saruni sudah siap pakai atau tidak. Oh ya, ngomong saruni. Makanya itu saruni dan gue siap pakai. Ngomong saruni gue termasuk gue di suara minor gue talang krine. Dalam memainkan musik karo, ada aturan yang harus diikuti. Maka dari itu, murid perlu belajar buku gendang agar tahu tempo ataupun juga tanda-tanda masuk dalam memainkan musik. Ya, tempo itu harus kita tahu dulu. Bisanya pun kita meniup saruni kalau nggak tahu kita tempo gimana kan nggak bisa. Makanya seperti itu diwajibkan kita mukul gong dan penganak gitu. Gelas itu dalam masuk tuh. Gelas itu dalam masuk. Gelas itu dari dalam masuk dari gelas itu bukunya. Setelah bisa bermain di lapangan, akan banyak hal yang dihadapi. Contohnya adalah anak saruni yang gampang rusak. Oleh karena itu, penaruni perlu mempelajari membuat atau minimal memperbaiki anak saruni. Bahan pembuatan anak saruni adalah daun kelapa yang sudah tua dan dicari daun kelapa yang berminyak dan tidak terlalu tebal. Bahan selanjutnya adalah benang katun yang tipis agar dapat membuat ikatan yang kuat. Dan bahan selanjutnya adalah bulung-bulu. Potong daun kelapa membentuk persegi panjang dan basahi, agar saat dibentuk, daun kelapa tidak pecah. Potong membentuk segitiga dan sisakan bagian ujung tempat bulung-bulu diikatkan.
Pegang bulu-bulu dengan ranting agar memudahkan saat membuat anak saruni. Diameter bulu-bulu berkisar 1,5 sampai 2,5 mm dan panjangnya 3 sampai 8 mm. Biasanya bulu-bulu dibuat tipis, tapi pertimbangkan juga faktor ketahanan. Cocokkan bulu-bulu dengan daun kelapa. Usahakan letak bulu-bulu agak ke bawah. Ikat anak saruni dengan kuat dan pilin sampai bagian samping tertutup. Hal ini untuk mencegah anak saruni terlalu berat dan nafas terbuang sia-sia. Satu buah pilihan saja sangat mempengaruhi pada baik atau tidaknya anak saruni. Potong kelebihan daun kelapa dari ikatan benang agar bagian bulu-bulu terlihat, dan bagian inilah yang akan ditancapkan di tongkeh. Potong bagian atas membentuk lengkungan, sehingga daun kelapa terbelah menjadi dua. Inilah alasan saruni masuk klasifikasi lidah ganda. Setelah anak saruni jadi, cobalah anak saruni. Biasanya saat lagu Ngembang Saruni dimainkan, kita akan tahu kondisi anak saruni. Jika lubang bawah masih bisa dibunyikan, artinya anak saruni masih cukup panjang. Namun, jika lubang atas masih belum mencapai nada yang tepat, artinya anak saruni masih terlalu panjang dan perlu dipotong. Coba kembali sampai semua lubang bisa berbunyi. Tapi hati-hati, jika lubang bawah sulit dibunyikan, artinya anak saruni sudah terlalu pendek dan daun kelapa perlu diganti. Jika anak saruni terlalu berat, biasanya akan dipencet atau dalam bahasa Karo disebut pecak, agar bagian yang terbuka semakin rapat dan semakin gampang berbunyi. Jika anak saruni terlalu ringan, juga jadi masalah. Maka penaruni akan memekarkan anak saruni agar anak saruni terbuka. Dalam bahasa Karo, ini disebut juga pekau. Semakin banyak membuat anak saruni, maka akan semakin paham juga bagaimana membuat anak saruni yang baik, maupun memilih daun kelapa yang cocok dengan saruni. Perilaku fisik mengacu pada bagaimana fisik mempengaruhi agar bisa menghasilkan suara yang diinginkan. Dalam bermain saruni, penaruni juga perlu melakukan perilaku tertentu atau mempengaruhi fisiknya untuk menghasilkan suara atau musik yang diinginkan. Biasanya sebelum memainkan saruni, penaruni akan membasahi anak saruni maupun diemut agar basah dengan air liur. Posisi paling ideal dalam bermain saruni adalah duduk dan dengan kepala membungkuk. Biasanya penaruni akan menyingkapkan sedikit celananya agar bagian betis terbuka. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan teknik tonggum. Tonggum adalah menutup lebih dari setengah mulut gundal untuk menaikkan atau menurunkan nada pada saruni. Biasanya tonggum berpengaruh pada lubang 2-5 dan lubang 6 tidak digunakan lagi. Dalam budaya Karagugung, sebaiknya penaruni memainkan saruni dengan tangan kanan di sebelah atas. Tangan kanan menutup 3 lubang di sebelah atas tambah 1 lubang di baliknya. Lalu tangan kiri menutup 3 lubang di bawahnya. Dan lubang paling bawah
tidak ditutup. Tangan kanan di sebelah atas memiliki makna seperti memberi dengan tangan kanan, yaitu kita harus sopan dalam memberi atau menerima. Berikut adalah 7 pola penjarian Sarune Karo. Jika dikembangkan, sebenarnya kita bisa menemukan lebih banyak lagi, dan itu tergantung pada kelihayan penarune. Penulis mendapati 7 pola penjarian tersebut pada repertoire berikut. Pada repertoire berikut, penulis mendapati nada dasar maupun tangga nada yang berbeda, meski dengan sarune yang sama. Pola pertama, penulis dapat dalam gendang Si Melungan Rakyat. Sarune merupakan alat musik aerofon, di mana fisik yang dekat dengan pernafasan mengambil banyak peran. Salah satunya adalah suara teldan atau suara tenggorokan yang dapat didengar di lagu Si Melungan Rakyat ini. Penulis mendapati satu pola lagi di lagu Semlongan Raya, dan penulis letakkan pada pola ketiga pada skripsi penulis. Penulis mendapati ada pembukaan lubang yang sama tapi dengan nada yang berbeda. Hal ini adalah pengaruh tekanan nafas dalam bermain saruni. Lidah juga mengambil peran, yaitu sebagai pemutus nada. Pola kedua, penulis dapat pada lagu Perkantong Samping. Pola keempat, penulis dapati pada lagu Si Diding Diding. Pada pola ini dapat dilihat, penarune menutup lubang 3 dan 4 untuk menyokong nada pada lubang 5 ke atas. Pola kelima, penulis temukan pada repertoire Patem-Patem Rambung Bengkar.
ke-6, penulis dapat pada lagu Rekata Bedil. Dan pola ke-7, penulis dapat pada lagu Anggun Pola. Demikianlah video etnografi, skripsi etnomusikologi tentang proses belajar bermusik dan perilaku fisik permainan saruni. Penulis berharap video ini berguna bagi mereka yang mau belajar saruni dan juga menambah wawasan tentang saruni karo. Untuk segala kekurangan, mari kita saling mengajari untuk mendapatkan yang terbaik. Bujur ras kejuah-juah man banta kerina.